Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan memperkenalkan aplikasi Salesmania, sebuah aplikasi untuk manajemen tim sales dari sisi penjadwalan hingga monitoring hasil kunjungan mereka ke customer-customer. Aplikasi Salesmania ini sudah terkoneksi dengan Accurate Online, sebuah software akuntansi yang sangat populer berbasis cloud menggunakan API. Jadi kita bisa di satu sisi sebagai manajer maupun SVP tim sales, kita bisa dengan mudah mengatur jadwal, memonitoring, kemudian otomatis juga akan bila ada orderan yang masuk bisa langsung muncul sebagai pesanan di Accurate Online. Dan ini akan sangat mempermudah dan membuat efektif alur workflow usaha kita, karena tidak perlu ada lagi kirim-kiriman orderan lewat WhatsApp, pencatatan order secara manual, absensi lewat WhatsApp, foto, dan lain-lainnya. Semua kita satukan dalam satu aplikasi yang universal, Salesmania ini, yang adalah senjata bagi tim sales di lapangan. Mereka bisa dengan mudah mengetahui mereka hari ini harus kemana saja. Mereka juga bisa mengakses katalog produk sehingga mereka bisa menawarkan produk dengan lebih percaya diri karena jumlah stok pun ada di sana semuanya. Juga mereka bisa mengatur jadwal mereka sendiri. Mereka bisa menambahkan customer baru bila diinginkan, maupun menambah visit untuk customer lama yang kebetulan mungkin searah dengan jadwal mereka di hari itu. Di sisi supervisor atau manager sendiri, kita juga punya senjata yang ampuh. Menggunakan laptop, mengakses menggunakan web browser, manager bisa dengan mudah melihat secara overview kemana saja tim mereka hari ini pergi dan berkunjung ke customer mana saja. Kemudian dia juga dengan mudah bisa menjadwalkan ulang. Katakanlah hari ini si A sudah terlalu penuh, mungkin kita jadwalkan ke hari berikutnya atau 2 hari lagi. Kemudian kalau kita sudah punya jadwal yang paten, kita mau menjadwalkan lagi daftar kunjungan ini di 2 minggu lagi oleh sales yang sama. Itu bisa dengan mudah kita lakukan menggunakan Salesmania. Jadi nggak perlu tiap kali, setiap hari harus membuat jadwal dari nol terus, karena kita sudah punya pola yang bisa kita pakai untuk periode-periode berikutnya. Seringkali di usaha distribusi ini kita punya pola ya, seperti ada daerah yang divisit tiap 2 minggu, bahkan mungkin ada yang 1 minggu kalau misalnya memang banyak sekali outletnya. Ada juga yang mungkin 1 bulan. Nah, ini semua kita support di Salesmania ini, periode 1 mingguan, 2 mingguan maupun bulanan. Kita lihat nanti bagaimana cara kerjanya untuk membantu manajer dan supervisor dalam menjadwalkan, mengatur kunjungan tim mereka dengan baik. Nah, kita ketik aja di web browser kita, salesmania.id. Nah, kita akan masuk di web Salesmania, di mana kita bisa melihat informasi mengenai Salesmania. Namun kali ini kita langsung aja ya, kita masuk ke dalam Salesmania menggunakan tombol login ini. Login. Mungkin di tempatnya Bapak Ibu mungkin masih kosong ya, kita bisa menambahkan database di sini. Kita bisa beri nama database kita sendiri, misalnya kita mau coba dulu. Kemudian ini opsional, kemudian kita tambahkan data fiktif ya untuk mencoba dulu. Oke, nah jadi ini kita ada di halaman visit per sales, di mana kita bisa melihat daftar sales kita semuanya. Dan ini sebagai contoh aja, sudah dibuatkan jadwal mereka hari ini visit kemana saja. Ini mungkin kalau dijalankan akan muncul seperti ini, jadi manajer kurang lebih akan mendapatkan view seperti ini. Sales Genta ini hari ini cuma visit 1 aja, dapat omset 50.000. Sales Gandhi dapat dari 4 visit, ada yang dapat orderan dengan kode hijau ini. Hijau artinya order. Kemudian ada yang terjadwal, belum divisit. Kemudian ada juga yang tidak order. Dan lain-lainnya seperti ini. Kita mendapatkan overview dari tiap visit itu hasilnya seperti apa. Order, gagal visit, tidak order. Kemudian hasilnya omsetnya hari ini dapat berapa aja. Ya, kita lihat salah satu, misalnya si Gandhi di UD Saputra ini. Nah, ya visit dan mendapatkan order 2 item, masing-masing 5 piece. Totalnya segini. Nah, untuk UD Saputra ini juga ditampilkan history visit yang sudah pernah dilakukan ke customer ini. Dan di tengah ini adalah item-item atau produk apa yang sudah pernah diorder oleh customer ini. Yang terakhir adalah omset 3 bulan terakhir dari si customer. Jadi sales maupun manager dengan berbekal informasi seperti ini akan sangat mudah dalam berkomunikasi saat visit, karena mereka sudah tahu produk apa yang biasa diorder, harga berapa, jumlahnya berapa. Jadi kemungkinan kesalahan akan semakin minimal.
Ini juga akan sangat berguna untuk seandainya ada sales yang resign dan digantikan oleh sales baru. Atau mungkin untuk sales yang dirotasi areanya, sehingga mereka di area baru itu bisa dengan mudah mengetahui customer ini yang belum pernah di-visit ya, biasanya order apa aja dengan harga berapa. Jadi nggak kagok gitu waktu visit. Selain itu, seandainya kita sedang planning ya, kita juga bisa dengan mudah menjadwalkan customer ke sales lain. Selama visit ini belum dilakukan ya, masih status terjadwal, kita bisa menjadwalkan ke sales lain. Kita juga bisa mengganti urutannya. Yang ini karena sudah di visit jadi nggak bisa diganti urutannya. Kemudian kita juga punya view yang lain. Jadi selain dalam satu hari ini, tanggal 4 ini, untuk semua sales, kita juga punya visit per sales untuk per periode. Ini yang saya maksud dengan periode kunjungan tadi. Kita coba untuk si Gandhi. Ini kita lihat untuk sales Gandhi ini periodenya kita pilih 2 mingguan ini. Kita juga bisa atur ke mingguan maupun ke bulanan. Kita bisa melihat langsung selama 30 hari lebih bagaimana jadwal visit Gandhi di sini. Nah, di sini yang lebih berguna mungkin adalah kita bisa menjadwalkan ulang ya. Saat ini kan hari Senin. Katakanlah ini kok hari Selasa kok masih sedikit. Udah kita atur aja ini dipindah ke sini. Dipindah ke sini. Kemudian seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan customer secara langsung. Katakanlah di hari Senin ini kok baru 3, kita tambahkan lagi beberapa customer untuk masuk di jadwal visit sales kita ini. Nah, kita juga bisa mengetahui omset dalam periode ini, dalam bulan ini omsetnya seberapa, perharinya berapa. Kita juga bisa lihat per 2 mingguan omsetnya berapa, sehingga dari sisi manajer maupun supervisor akan dengan mudah bisa menganalisa kinerja dari sales yang mereka manage. Oke, secara singkat ini cara bagaimana manajer atau supervisor bisa dengan mudah mengatur jadwal tim mereka secara overview, secara mudah. Kita juga bisa, setelah ini ya, ini udah fix hari Senin ini, kita bisa dengan mudah menyalin ini ke tanggal. Katakanlah kita mau tuker ke tanggal 2 minggu lagi, tanggal 19. Ini kita lihat dulu, tanggal 19 di sini masih kosong. 19 masih kosong, kemudian di periode ini, hari Senin ini kita atur jadwalnya, kita salin ke tanggal 19. Salin. Nah, kita bisa lihat sekarang di tanggal 19 sudah tersalin semua visitnya dengan status terjadwal semua. Nah, kita juga bisa, katakanlah untuk hari Selasa ini ya, ini adalah area dalam kasus ini adalah area ke barat, daerah barat. Kita kasih nama aja di sini catatan, area barat. Nah, oke. Jadi lebih mudah kalau kita untuk analisa, oh ini area barat, hari ini dia ke area tengah, besok dia ke area timur. Nah, ini juga kalau kita copy area barat ini ke tanggal 20 ya, katakanlah kita salin ke tanggal 20 di hari Rabu. Nah, catatan itu pun juga akan tersalin di sini. Jadi sangat mudah bagi kita untuk membuat jadwal yang sudah tertata dengan rapi per periode untuk setiap sales. Jadi nggak harus setiap kali kita harus add customer satu persatu, tapi kita bisa menyalin dari jadwal yang sudah paten. Tentu saja ini masih fleksibel ya, kita masih tetap bisa menambahkan jadwal visitnya di sini secara manual. Nah, secara singkat inilah fungsi dasar dari aplikasi Salesmania untuk manajer maupun supervisor. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi salesnya sendiri. Kita ambil tanggal hari ini. Saya kebetulan login sebagai Awi di sini. Kita coba bikin beberapa jadwal untuk Awi. Ini bisa di-search juga. Kemudian kita lanjut ke aplikasi Salesmania yang bisa diinstal di HP. Ini sudah saya install, di sini saya akan login. Oke, kita masuk ke database coba yang barusan kita buat. Nah, ini akan muncul persis seperti yang sudah dijadwalkan oleh manajer atau supervisor. Nah, kemudian si sales bisa melihat sendiri, mereka bisa mengatur jadwalnya. Nah, sekarang mereka akan mulai dengan visit pertama ke customer pertama ini. Mereka sudah sampai di sini, mereka akan mengubah statusnya. Kebetulan ini gagal visit karena mungkin owner pergi. Nah, mereka bisa melihat di sini owner
pergi. Oke, harus foto ya. Foto di sini, gunakan fotonya. Nah, kemudian disimpan. Nah, di sisi manager kita tinggal refresh saja untuk hari ini. Nah, kita lihat di sini, oh kok merah, gagal visit. Kenapa ini? Buktinya apa? Kita bisa lihat di foto ini. Oh betul, dia fotonya sudah di customer, ownernya pergi. Mungkin bisa ditulis juga next actionnya, mungkin visit lagi tanggal 11. Simpan, kemudian biar kita nggak lupa, kita langsung aja jadwalkan di tanggal 11 pergi ke Puspasari. Nah, biar nggak lupa, kita bisa cek di sini juga, masuk di sini. Oh, sudah pernah divisit tanggal 4 dengan status owner pergi. Aplikasi ini sangat mudah digunakan karena kita selalu mendapatkan overview dari aktivitas yang sudah terjadi di setiap customer. Di story ini kita juga bisa lihat ini kan untuk informasi, kemudian next ini ini lihat tanggal 4, visit lagi tanggal 11, kemudian ketemu siapa, kemudian kebetulan tadi nggak kita tulis, kemudian kita juga melihat di sini siapa yang visit, jadi Awi yang visit tanggal 4. Nah, kemudian bila order seperti apa? Katakanlah kita kembali lagi tanggal 4. Nah, untuk customer kedua, Perum Saragih ini ternyata dapat order. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari sisi sales, itu mereka bisa dengan mudah tahu nomor telepon maupun detail customer. Seperti apa aja historinya dan order historinya si customer tersebut. Nah, untuk mengubah, katakanlah kebetulan di sini dapat order ya. Beres, order. Nah, oke. Kemudian untuk order kita harus satu tetap absen. Ini opsional ya, bisa diatur sendiri oleh sang manajer. Kemudian ordernya apa aja. Nah, kita bisa, ini ada beberapa produk fiktif di sini, jumlahnya berapa bisa dimasukkan semua. Bila ada diskon bertingkat juga kita support diskon bertingkat 5+2 dan sebagainya. Kemudian tambahkan satu order lagi, misalnya si ini ada 6 piece di sini tanpa diskon. Oke, kita juga sudah support multi satuan ya. Kita coba tes apakah kita punya produk yang multi satuan di sini. Nah, kebetulan nggak ada. Oke, nah begitu sudah terupdate di sini kita bisa lihat. Nah, manajer juga bisa lihat, oh dapat omset, Awi dapat omset 400.000 di customer ini. Nah, itemnya apa aja? Nah, seandainya kita belum integrasi dengan Accurate Online, kita bisa dengan mudah. Nah, hari ini Awi kita bagikan, tersimpan di clipboard, bagikan langsung lewat WhatsApp ke grup administrasi kantor supaya ordernya Awi itu bisa segera diproses. Bedanya kalau kita sudah masuk di Accurate Online, kita bisa setting supaya begitu sales masukkan orderan, dia akan langsung, orderan itu akan langsung masuk ke Accurate Online sebagai pesanan penjualan yang bisa langsung di approve atau mungkin langsung diproses pengiriman oleh pihak kantor. Nah, untuk demo ini saya akan membuat database baru lagi yang kosongan ya. Kita akan bikin database kosongan. Oke, kali ini saya akan tidak mencentang data fiktif karena saya ingin buat database kosongan yang akan saya integrasikan dengan Accurate Online. Nah, kita akan masuk dengan kosong ya, kosong semua di sini. Daftar customer kosong, daftar produk kosong, daftar tim juga kosong. Ada saya sendiri di sini. Kemudian kita masuk di settings, integration, Accurate Online, di mana kita akan langsung dibawa ke website Accurate Online. Kita bisa memasukkan username password kita di sini. Kita klik login, kemudian dia akan mengingatkan bahwa kita akan memperbolehkan aplikasi Salesmania untuk mengakses beberapa informasi. Dalam hal ini kita cuma menggunakan beberapa akses saja ya untuk melihat daftar produk, daftar customer, data karyawan untuk tahu timnya penjual siapa aja. Ini semua opsional ya. Kemudian kita juga bisa membuat atau mengedit transaksi pesanan penjualan. Itu aja yang kita perlukan untuk bisa mengintegrasikan Salesmania ke Accurate Online. Kita bisa beri akses, kemudian kita akan kembali ke Salesmania untuk memilih database Accurate Online yang akan kita sambungkan dengan Salesmania. Nah, kemudian sekarang kita coba download data customer dari database Accurate Online ke Salesmania ini.
Oke, sudah berhasil. Data produk kita juga download. Oke, kemudian kita juga update data karyawan. Masuk. Kemudian untuk data visit sementara saya tidak pakai. Jadi sekarang kalau kita masuk di sini, kita lihat di sisi customer kita sudah ada beberapa customer di sini. Produk juga sudah masuk semua lengkap dengan harga dan stoknya. Nah, kita sekarang akan coba untuk membuat order di sini. Jadi saya di sini akan membuka kembali aplikasi ini, kemudian kita masuk di database coba integrasi. Kita akan tambahkan satu customer di sini. Kemudian kita coba untuk memasukkan order. Keterangan order. Kemudian kita absensi dulu. Dan nah, kita masukkan setelah absen, kita akan masukkan ordernya. Tambahkan satu GPS di sini. Oke, kita cek itu aja, kemudian kita simpan. Nah, update sudah berhasil. Kemudian kita bisa lihat, bila kita masuk lagi di sini, sudah dibuatkan nomor pesanan penjualan di sini. Jadi kita sekarang kalau masuk ke Accurate dan kita refresh, kita akan bisa lihat order kita sudah masuk di sini dengan detail sesuai yang sudah diinput oleh tim sales. Dan ini sangat memudahkan, kita tahu rasanya bila kita sudah terlanjur buat faktur, mengirimkan barang ke customer, sampai di customer ternyata ditolak karena itemnya salah. Benar-benar aplikasi ini akan membantu supaya kita lebih efektif, lebih produktif karena menghilangkan potensi-potensi kesalahan dari simpang siur orderan yang lewat catatan, lewat tanda bukti pesan maupun lewat WhatsApp dan lain-lainnya seperti itu yang mungkin harus diinput ulang oleh admin kantor, membuka peluang terjadinya typo atau salah pilih item. Demikian secara singkat kita tunjukkan bagaimana aplikasi Salesmania ini terintegrasi dengan software akuntansi cloud Accurate Online yang sudah banyak dipakai oleh berbagai macam usaha distribusi di seluruh Indonesia. Saya harapkan tool Salesmania ini bisa membantu manajer dan SPV tim sales untuk bisa mengelola dengan lebih baik tim mereka kerja di lapangan, maupun dari sisi tim sales sendiri akan sangat terbantu karena dengan senjata aplikasi Salesmania yang terinstal di HP mereka, mereka bisa dengan mudah mengetahui harus visit kemana saja, mengatur jadwal visit mereka, mengakses katalog produk, stoknya juga ada semua di sini tercantum. Mereka juga punya daftar customer yang lengkap dengan alamat hingga titik posisi koordinat. Jadi kita akan bisa dengan jelas mengetahui customer ini lokasinya di mana. Nah, demikian penjelasan sedikit dari kami tentang integrasi Salesmania dengan software Accurate Online. Kami harap informasi ini bisa berguna dan semoga para manajer maupun supervisor akan bisa lebih mudah memanage tim sales mereka dan memonitor hasil kunjungannya, melihat potensi-potensi yang mungkin sebelumnya tidak begitu kelihatan, karena ini semua data sekarang digital ya, tersedia bisa diakses dari manapun, laptop, tablet, HP, apapun yang penting ada web browser. Dan kita juga sediakan aplikasi untuk tim sales di lapangan untuk bisa dengan mudah mengatur, melihat jadwal mereka, mengatur kunjungan, dan menginput hasil kunjungannya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih untuk waktunya.